Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami dan Allah yang terus-menerus menopang akan hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua adalah karena kasih karunia dari Tuhan saja. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terlebih kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sebentar lagi akan diberitakan kepada setiap kami. Biarlah pada saat ini ketika firman Tuhan itu diberitakan, setiap kami boleh duduk tenang dan kami juga boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini. Supaya firman Tuhan ini bukan hanya kami mengerti, tetapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri setiap kami, menolong setiap kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, senang bisa kembali bertemu dengan jemaat di tempat ini. Apalagi dengan nuansa yang baru gitu ya. Jadi gedung ibadah yang baru ini saya baru pertama kali ini begitu ya masuk di ruang ini. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menyertai dan memimpin jemaat Tuhan di GKI VTI ini. Saat ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tema yang diberikan kepada saya adalah manifestasi Kristus di dalam pelayanan. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk setiap kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau men-sharingkan tentang kisah pengalaman saya ketika saya tinggal di kampus sekolah teologi gitu ya. Sharing pengalaman itu adalah ketika saya waktu itu sedang tidur siang gitu ya, istirahat siang dan sedang tidur enak-enaknya begitu ya. Lalu saya dibangunin oleh seorang teman ini ingin pergi ke kampus. Jadi waktu itu kami masih tinggal antara kampus dan asrama itu berbeda gitu. Jadi kampus kami ada di Greenfield, tapi untuk asramanya itu ada di sekitar Greenfield itu. Jadi ada yang di Jalan Mangga gitu ya, kalau Bapak Ibu yang tahu daerah sekitaran Greenfield itu. Nah jadi
Ketika saya sedang tidur siang enak, lalu saya dibangunin saya teman saya yang ingin ke kampus, lalu dia bangunin saya, di tengah saya setengah sadar itu, teman saya memberikan pesan begini, memberikan pesan untuk saya mengerjakan sesuatu, yaitu untuk apa? Ambilin jemuran saya kalau hujan. Jadi karena cuaca saat itu sudah mendung, teman saya bilang kayaknya sebentar lagi hujan gitu. Tapi sayang jemuran saya itu masih agak basah-basah sedikit. Jadi nanti kalau hujan tolong ya dimasukin. Saya cuman ya di setengah sadar begitu. Nah alhasil Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, alhasil betul hari itu hujan dan baju teman saya basah kuyup karena hujan. Saya nggak ambilin bajunya, saya nggak sempat ambilin. Nah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Bukan karena saya pada saat itu saya tidur lagi, setelah teman saya pergi saya tidur lagi, enggak. Saya nggak tidur lagi. Tapi bukan karena saya nggak ngerti pesan dari teman saya untuk melakukan apa yang tadi, hal yang mudah itu tadi. Atau bukan karena pekerjaannya susah. Sehingga saya nggak bisa ngelakuin untuk saya bisa masukin baju teman saya yang lagi dijemur itu ketika hujan. Tetapi ini terjadi karena apa? Karena ketika teman saya titip pesan itu, saya masih di dalam kondisi setengah ngantuk. Gitu ya, setengah ngantuk. Jadi saya masih agak ngantuk-ngantuk, ya gitu ya. Jadi saya nggak sama sekali bisa konsen menangkap setiap pesan itu dengan baik dan menyimpan pesan itu dengan baik di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, apa yang saya alami ini, peristiwa tadi itu menyadarkan saya bahwa manusia di dalam kondisi yang berdosa, yang mati secara rohani, maka akan amat sangat sulit untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang rohani, padahal hal-hal yang rohani ini memimpin kepada hidup. Sama seperti situasi saya tadi, saya padahal belum benar-benar mati, begitu ya. Saya hanya setengah sadar, tetapi untuk ketika mengerti sebuah pesan di saat ketika saya setengah sadar, itu begitu sulit. Pesan itu tidak tersimpan di dalam memori saya dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah saya alpa untuk melakukan tadi, memasukkan baju teman saya dan bahkan pekerjaan itu begitu mudahnya untuk saya hanya memasukkan baju dari jemuran. Seseorang yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, tidak akan merespon apapun. Bahkan ketika tubuhnya disakiti pun dia tidak akan merespon, betul ya Bapak Ibu. Ketika kita pergi ke rumah duka, lalu ketika kita melihat jenazah yang sudah ada di dalam peti mati itu, lalu ketika kita mungkin karena saking banyak memori bersama dengan almarhum ini atau almarhumah ini, kita akan ajak ngomong, tetapi dia tidak akan pernah merespon, betul ya Bapak Ibu? Kalau dia merespon kita yang kaget ya, gitu ya. Kalau dia, oh ya dia angguk-angguk, kita kaget ya, kita akan kabur dari rumah duka itu. Karena kondisinya dia sudah mati, dia tidak akan merespon. Bahkan kalau kita mungkin iseng kita cubit tuh, begitu ya, jenazah itu, dia juga tidak akan merespon, aduh sakit gitu, enggak akan. Demikian juga seseorang yang mati rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan. Seseorang yang mati rohani tidak akan pernah bisa merespon untuk hal-hal yang rohani, termasuk panggilan untuk melayani Tuhan. Seseorang perlu hidup dulu secara rohani untuk bisa merespon hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani yang tadi yang saya katakan, hal-hal yang rohani ini yang akan menuntun kepada sebuah hidup. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Nah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, melalui surat 1 Petrus ini, kita akan sama-sama belajar tentang dua kebenaran. Tentang dua kebenaran bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu berdampak pada kehidupan pelayanan setiap kita sebagai orang percaya. Kebenaran yang pertama yang akan kita lihat adalah bahwa kebangkitan Kristus adalah kelahiran kembali dari setiap kita. Bahwa kebangkitan Kristus adalah kelahiran kembali dari kehidupan setiap kita atau kelahiran baru bagi setiap kita orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita melihat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 tadi, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, kita bisa melihat ada sebuah pujian yang dinaikkan atau yang dipanjatkan oleh Rasul Petrus kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca bagian ini, pujian Petrus di ayat 3 ini bukanlah sekedar lip service, bukan sekedar pemanis sebuah surat yang disampaikan kepada jemaat yang saat itu menjadi penerima surat dari surat 1 Petrus ini. Tetapi di dalam bagian ini kita bisa melihat dari pujian Petrus ini kita diberitahu oleh Rasul Petrus bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah kelahiran yang baru bagi orang yang
percaya. Kita bisa melihat dari bagian ini dengan jelas sekali Petrus mau menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itulah yang memberikan sebuah kelahiran yang baru bagi orang yang percaya. Dan lebih lanjut kalau kita melihat di ayat yang keempat. Kehidupan yang baru ini adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang sifatnya kekal. Yang sifatnya kekal yang akan diberikan itu di masa yang akan datang. Itu jelas sekali tercatat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, jelas sekali bahwa kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita memiliki sebuah pengharapan. Bahwa kehidupan kita setelah kematian, gitu ya, setelah hidup yang fana ini kita lalui, setelah hidup yang ada saat ini kita akan akhiri, ada sebuah janji kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan buktinya apa? Buktinya adalah apa? Ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian. Karena kebangkitan Kristus itu mau menunjukkan kepada setiap kita bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian yang kekal itu. Maut yang kekal itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui karya kebangkitannya. Jadi Yesus bukan hanya mati ketika kita memperingati di Jumat Agung, Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus bangkit di hari Minggunya, begitu di hari Paskahnya. Dan itu memberikan jaminan kepada setiap kita akan mengakhiri hidup ini. Tetapi ada jaminan kebangkitan yang kekal itu. Dan sekaligus Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus itu juga merupakan sebuah kelahiran baru bagi setiap kita. Karena di dalam kebangkitan Kristus itu yang tadi saya katakan, Yesus Kristus mengalahkan maut. Yesus Kristus mengalahkan dosa. Sehingga saat ini bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami satu kuasa dari kebangkitan Kristus itu. Yaitu apa? Kita yang masih hidup saat ini pun juga dibebaskan dari kuasa dosa itu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang mati secara rohani. Tetapi kita sudah dibangkitkan dan kita memiliki kemampuan, memiliki kuasa untuk kita berjuang mengalahkan dosa itu. Kita bisa lagi mendengar akan suara-suara kebenaran yang diberitakan kepada setiap kita. Dan kita juga punya kuasa untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu menarik kalau Bapak Ibu melanjutkan pembacaan kita di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ dengan jelas sekali Rasul Petrus juga menunjukkan kepada setiap kita bahwa kelahiran kembali yang diterima oleh setiap kita orang percaya karena kebangkitan Kristus itu memiliki banyak sekali dampak. Kalau kita melihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6, di situ dituliskan oleh Rasul Petrus bahwa kita orang percaya karena Kristus bangkit, maka kita punya pengharapan yang teguh. Kita punya pengharapan yang teguh. Karena apa? Karena tadi pengharapan kita itu diletakkan bukan kepada Allah yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi pengharapan kita akan jaminan kelak bahwa kita akan mengalami hidup yang kekal. Didasarkan kepada Kristus yang bangkit, kepada Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Sehingga kita punya pengharapan yang teguh itu. Lalu kalau kita lanjut membaca di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Rasul Petrus juga menjelaskan bahwa setiap kita bisa menjadi percaya, bahwa setiap kita bisa memiliki iman. Karena Kristus sudah bangkit. Karena Kristus sudah menghidupkan kita kembali. Sehingga kita bisa menjadi percaya, sehingga kita bisa memiliki iman. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena diri kita yang punya kemampuan itu. Tetapi karena kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Tetapi karena Kristus yang sudah terlebih dahulu menghidupkan kita, sehingga kita bisa memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan itulah hal yang luar biasa Bapak Ibu kalau kita saat ini masih ada di tempat ini. Ketika masa-masa pandemi mungkin kita mengalami banyak masa krisis. Di dalam masa-masa pandemi kita mungkin banyak mengalami pergumulan, tantangan kehidupan. Yang membuat kita sempat ragu kepada Tuhan. Tapi bersyukur ketika kita masih bisa saat ini ketika masa pandemi ini berlalu dan kita masih tetap bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan saya. Bahwa saya masih memiliki iman
bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan saya. Walaupun saya sudah kehilangan banyak, bisnis saya bangkrut gara-gara pandemi, saya kehilangan orang-orang yang saya kasih, tapi saya masih bisa memiliki iman. Itu bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Kristus yang sudah terlebih dahulu membangkitkan setiap kita. Sehingga kita memiliki kuasa untuk kita bisa tetap terus beriman di dalam Yesus Kristus. Untuk kita bisa tetap terus teguh di dalam iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kebenaran yang pertama ini aplikasi apa yang bisa kita ambil? Dari kebenaran ini kita bisa belajar bahwa kehidupan kita ini adalah benar-benar sebuah kehidupan yang bersandar penuh kepada kasih karunia dari Allah saja. Bahkan yang seperti yang saya katakan tadi, untuk kita bisa percaya dan memiliki iman kepada Yesus sebagai juru selamat pun, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Kristus yang menopang kita. Karena Roh Kudus Tuhan itulah yang menopang kita, yang sudah terlebih dahulu yang membangkitkan kita dari kematian rohani itu tadi. Sehingga membuat kita akhirnya bisa bangkit secara rohani, bisa bangun di dalam kerohanian kita, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Iman kita ditopang oleh Kristus sendiri. Jemaat Tuhan, kehidupan kerohanian kita ini ketika saya menceritakan tentang bagaimana Kristus yang sudah membangkitkan kita sehingga kita bisa saat ini bisa bertumbuh di dalam iman kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu analoginya sama seperti menolong orang yang tenggelam, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menolong orang yang tenggelam, kita nggak bisa hanya menolong dari pinggir kolam atau pinggir lautan begitu ya. Lalu kita melihat orang itu tenggelam, wah dia lagi tenggelam seperti itu, kita lalu berteriak, "Weh, supaya kamu nggak tenggelam, kamu berenang dong ke sini," begitu ya. Atau kamu coba tenang, gitu ya. Kalau orang lagi tenggelam, situasinya sedang kritis, ini belum mati rohani ya, belum mati begitu ya Bapak Ibu. Kalau orang yang sedang kritis seperti itu sedang panik, kita mau dari pinggir kolam atau mau dari pinggir lautan itu dari pantai kita teriak-teriak, dia nggak akan dengar. Dia nggak akan pernah bisa untuk mendengar dan melakukan apa yang kita perintahkan kepada dia. Yang harus kita lakukan untuk menolong orang tenggelam apa? Kita sendiri yang harus masuk. Kita nyemplung ke dalam kolam itu. Kita masuk ke dalam lautan itu. Kita tolongin orang itu, kita pegang orang itu dan kita tarik ke pinggir kolam atau ke pinggir lautan atau ke tepi pantai. Baru setelah itu, setelah kita selamatkan, baru kita kasih instruksi. Atau kita ajarin berenang supaya besok-besok lagi gak tenggelam lagi. Jadi di saat dia hampir tenggelam kita gak bisa ajarin di pinggir, "Oh berenang, cara berenang tuh gini, tangannya diayun ke depan," begitu ya. Lalu kakinya ditendang-tendangin ke air supaya kamu gak tenggelam. Gak bisa, orang yang sedang tenggelam itu kita gak bisa ajarin. Sama kondisinya seperti kita orang-orang yang berdosa, yang sudah mati di dalam dosa. Mau diajarin kebenaran seperti apapun kita gak akan pernah bisa. Kita gak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah mengalami sebuah kelahiran baru. Sebelum hidup kita benar-benar ditolong, diambil oleh Tuhan dari lembah dosa, dari lembah kematian itu dan diberikan kelahiran baru. Setelah kita lahir baru, setelah kita ditolong dari lembah dosa itu oleh Kristus, oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itulah, kita baru bisa ngerti akan kebenaran-kebenaran itu. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi orang berdosa sama seperti orang tenggelam ini. Mesti ditolongin dulu keluar dari belenggu dosa baru bisa bertumbuh di dalam iman. Nah aplikasinya apa? Jelas kita mesti bersyukur saat ini. Kalau kita saat ini masih memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Sehingga saat ini kita bisa duduk diam di dalam gedung gereja untuk mendengar akan suara-suara kebenaran Tuhan itu diberitakan kepada setiap kita. Kita bisa ngerti dan kita juga punya kemauan untuk melakukan kebenaran yang sudah kita dengar itu di dalam kehidupan kita. Kita mesti bersyukur untuk iman kita itu. Kita mesti bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Namun di saat yang sama saya juga mengingatkan setiap kita bahwa kita juga tidak boleh sombong dan kita harus bisa juga belajar untuk memahami orang-orang yang sedang bergumul di dalam pertumbuhan iman mereka.
Tidak semua orang, kalau analoginya saya kembalikan kepada menolong orang yang tenggelam itu tadi. Habis ditolongin dari tenggelam itu, masing-masing orang akan punya pergumulannya sendiri belajar untuk bisa berenang. Betul ya Bapak Ibu? Enggak semua orang langsung bisa belajar berenang. Harus ada yang belajar dulu untuk mengalahkan trauma karena tadi habis hampir tenggelam. Sama seperti kehidupan kita, orang berdosa. Sudah mengalami kebangkitan, kelahiran baru di dalam Kristus. Tapi kita masih bergumul dengan manusia lama kita. Pergumulan kita dengan manusia lama kita, dengan dosa kita berbeda setiap kita Bapak Ibu. Ada yang harus memperbaikinya itu karena dia punya pengalaman traumatik yang begitu dalam di masa lalu. Ataupun juga dia ketika ada satu dosa yang dia begitu terjerumus begitu dalam, kecanduan akan misal pornografi, itu harus ditolong begitu dalam. Sehingga dia ketika ditolong ini pun tadi untuk dia bertumbuh di dalam imannya masih cukup sulit untuk dia bisa bertumbuh. Dan kita untuk belajar untuk sama-sama memahami akan hal ini Bapak Ibu. Sebagai jemaat Tuhan, kita perlu sama-sama belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu bekerja secara berbeda di dalam setiap kita. Kita mungkin lebih baik di dalam pertumbuhan iman kita. Kita mungkin bisa melayani Tuhan. Tapi kita juga harus memahami orang-orang yang bergumul dengan dosanya yang mereka sendiri merasa sudah, saya pengen keluar dari dosa ini. Tapi saya nggak bisa untuk mengalahkan dosa ini. Dia sendiri pun tahu bahwa itu yang dilakukan itu salah. Beberapa waktu lalu saya pernah melayani gitu ya seorang anak remaja begitu ya, anak remaja yang saya yakin anak ini adalah anak remaja yang sungguh-sungguh cinta Tuhan gitu ya. Cinta Tuhan. Tetapi dia bergumul dengan apa? Dengan dosa pornografi. Tapi saya bersyukur kan anak remaja ini mau jujur, begitu ya, mau jujur terhadap saya begitu ya. Dia selalu jujur terhadap saya menceritakan ketika setiap kali dia jatuh ke dalam dosa. Saya bilang sama dia, kamu jangan ragu untuk selalu ketika kamu jatuh dalam dosa itu cerita ke Koko. Cerita lewat WA. Gue jatuh lagi kok. Gue jatuh lagi. Ketika saya menemani anak ini, sampai saat ini anak ini masih terus bergumul dengan pornografi itu. Tapi saya selalu puji dia, selalu puji bukan untuk dosanya gitu ya. Tapi saya puji dia, progres dia ketika dia nggak nonton lagi film porno. Dulu 1 minggu itu bisa 3-4 kali. Tapi saat ini setiap kali saya bimbing terus dia pasti dalam 1 bulan itu bisa 1 atau 2 kali dia jatuh ke dalam dosa. Dia bilang kok jatuh lagi, kalah lagi kok. Tapi saya terus teguhkan dia bahwa kamu bisa untuk bisa mengalahkan itu. Enggak mudah Bapak Ibu untuk ketika mungkin saya berpikir kalau jujur ketika saya tidak memahami akan kasih karunia Tuhan yang bekerja secara berbeda terhadap setiap orang. Saya mungkin bisa menilai anak remaja yang kecanduan pornografi ini, saya berpikir wah lu kok enggak tobat-tobat ya nonton film porno terus gitu ya, udah diingetin, udah dikotbahin, udah ditegur, tetap aja ngelakuin yang sama. Tapi saya coba melihat dari sisi anugerah Tuhan ini yang bekerja secara luar biasa menolong anak ini untuk bisa keluar dari dosa pornografi ini. Dan saya justru lebih bersyukur anak ini mau jujur, anak ini mau terbuka menceritakan akan pergumulan dosanya. Dibandingkan anak-anak lain yang ceria, yang kelihatan baik-baik saja, yang mungkin melayani di mimbar. Tapi mungkin mereka punya pergumulan yang sama dengan dosa pornografi itu. Sehingga tidak heran ya Bapak Ibu ketika kita melihat mungkin gitu ya pelayan-pelayan mimbar juga banyak jatuh. Gitu ya kita lihat wah kayaknya rohani, kayaknya baik. Tapi juga jatuh juga di dalam dosa. Baik itu perselingkuhan ataupun juga mungkin penggelapan uang di kantornya, di perusahaannya. Tetapi ini bukan membuat kita seharusnya menjadi melihat bahwa itu kan orang Kristen sama aja. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini semakin meneguhkan setiap kita. Bahwa setiap kita bergumul dengan dosa kita masing-masing. Dan di dalam pergumulan dosa kita, hanya satu hal yang perlu kita ingat. Bahwa kita perlu bersandar kepada kasih karunia Kristus itu. Bahwa Yesus sudah mati mengalahkan dosa dan dia bangkit untuk kita. Kita pasti bisa mengalahkan setiap dosa di dalam kehidupan kita.
Pertanyaannya adalah bagi kita bukan kepada seberapa besar dosa kita, tetapi seberapa besar effort kita, perjuangan kita untuk kita berjuang mematikan dosa itu. Apakah kita justru lebih banyak mau menundukkan diri kita terus-menerus kepada dosa? Atau justru saat ini kita mau bangkit untuk kita bangkit mengalahkan dosa di dalam kehidupan kita? Lalu kebenaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian perikop yang kita baca bersama tadi adalah bahwa pelayanan itu adalah buah dari kelahiran baru kita. Bahwa pelayanan itu adalah buah dari kelahiran kembali kita. Kebenaran kedua yang bisa kita pelajari dari perikop kita hari ini adalah bahwa kesaksian dan pelayanan itu adalah buah dari kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Buah karena Kristus Yesus sudah bangkit dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang memberikan kelahiran baru bagi setiap kita. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12 jemaat Tuhan, Petrus menunjukkan bahwa para nabi di masa lalu, para nabi ini bisa memiliki kesaksian yang baik. Dan kehidupan pelayanan mereka itu semua baik. Itu semua karena apa? Itu semua karena Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi Allah Tritunggal yang hidup di dalam diri setiap orang yang sudah dilahirkan kembali. Dan Roh Kudus itu diberikan yang sebentar lagi kita akan peringati bersama di dalam hari Pentakosta atau Pantekosta yang betul begitu ya. Pentakosta lah ya sebetulnya yang betul. Pentakosta itu begitu ya. Di dalam hari raya Pentakosta itulah kita bisa melihat bahwa ketika Kristus bangkit dan Kristus naik ke surga, maka pada saat yang sama adalah Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada setiap kita. Dan Roh Kudus itulah yang berdiam di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali. Dan buah dari karya Roh Kudus ini adalah apa Bapak Ibu? Kesaksian dan pelayanan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada kisah dari seorang penulis buku, begitu ya, seorang penulis buku di dalam bukunya ketika dia menuliskan sebuah buku gitu ya, tentang ketika dia dikomplain oleh istrinya, gitu ya. Dia dikomplain oleh istrinya karena apa? Karena pohon apel di belakang rumah. Jadi ceritanya si penulis buku ini dan istrinya itu punya di belakang rumahnya itu punya sebuah pohon apel gitu. Tapi pohon apel ini setelah ditanam sekian lama, pohon apel ini tidak pernah berbuah, gak pernah mengeluarkan buah. Lalu ketika istrinya ini komplain dan terus komplain begitu ya, ngomel terus, aduh ini kok pohon apel kayak gak pernah tumbuh begitu ya. Maka suami ini lalu terpikir sebuah ide, dia bergegas pergi ke sebuah toko buah, lalu dia membeli 5 kilo apel. Ya, 5 kilo apel yang sama, mereknya sama. Lalu setelah itu dia bawa pulang ke rumah, lalu dia staplesin tuh satu-satu buah apel di pohon apel yang tadi di belakang rumahnya itu. Dia staplesin tuh satu-satu apelnya, gitu. Oh, taruh yang bagus di sini. Jadi kayak ngias pohon Natal gitu ya. Jadi dia kasih pasang satu-satu seperti itu. Sehingga lalu dia panggil istrinya, "Hei istriku, lihat pohon apel kita sudah berbuah sekarang." Gitu ya. Tapi istrinya tahu itu kan apel dari toko buah kan gitu ya. Jadi karena mungkin si penulis buku ini lupa lepasin itunya, tuh biasa kan ada mereknya gitu ya. Jadi lupa dilepasin satu-satu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, si penulis buku ini gitu ya. Dari kisah ini sebenarnya mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan sebuah pesan begini Bapak Ibu, bahwa inilah yang seringkali dilakukan oleh manusia ketika berhadapan dengan sebuah masalah. Gitu ya. Jadi yang dicari ketika menghadapi sebuah masalah, yang dicari bukan akar masalahnya, tetapi lebih kepada memikirkan jalan keluar yang instan dari masalah itu. Dan demikian juga, saya mau mengambil ilustrasi ini, analogi ini, demikian juga dengan pelayanan di gereja kita. Atau pelayanan di dalam kehidupan kita. Atau ketika kita menganalisa kehidupan rohani kita, menganalisa pertumbuhan rohani kita. Banyak pemimpin gereja dan bahkan mungkin juga jemaat punya kecenderungan untuk memperbaiki performa pelayanan dan bukan berfokus pada menyelesaikan akar dari masalah pelayanan. Jadi ketika melihat, wah pelayanan tim musiknya kok itu aja, yang dipikirkan langsung apa? Oh, bikin training musik. Saya mau mengatakan begini, bukan berarti training musik itu salah, bukan. Begitu ya, training musik itu betul, salah satunya adalah untuk memperlengkapi. Tetapi tanpa kita menggali akar masalah dari kenapa jemaat Tuhan sebetulnya banyak yang punya talenta, karunia di dalam bidang musik, tetapi mereka tidak ambil bagian di dalam pelayanan musik.
Akar masalahnya adalah sebetulnya di dalam kerohaniannya, di dalam pertumbuhan imannya. Oleh karena itulah kalau Bapak Ibu melihat di dalam akar permasalahan dari pelayanan itu adalah sebetulnya apa yang disebutkan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-12. Bahwa setiap kita itu punya kecenderungan itu adalah melayani diri sendiri. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat 12 tadi, para nabi ini melakukan pelayanan, melakukan kesaksian itu bukan lagi berfokus kepada diri sendiri. Tapi berfokus kepada apa? Kepada berita yang harus mereka sampaikan, kesaksian yang harus mereka sampaikan. Itu yang mereka beritakan, itu yang mereka berikan kepada orang-orang. Sehingga kesaksian mereka, pelayanan mereka menjadi pelayanan yang efektif, kesaksian yang menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, kalau diri kita yang menjadi pusat, baik itu di dalam pelayanan kita, kesaksian kita, maka tidak heran kalau pelayanan kita itu tidak akan pernah menjadi berkat. Dan justru pelayanan kita akan menjadi konflik. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita punya talenta banyak, karunia banyak, terus kita kembangin itu. Tetapi kita masih berfokus kepada diri kita sendiri. Yang terjadi adalah apa? Kita tidak menjadi lebih efektif ketika melayani Tuhan. Kita tidak akan menjadi berkat buat Tuhan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kecenderungan setiap kita, setiap kali kita tidak mau melayani, biasanya karena apa? Bukan karena kita tidak bisa, tapi lebih kepada apa? Kita nggak mau sibuk, betul? Yang kedua, kita nggak mau dipermalukan, betul ya? Itu biasanya dua hal kecenderungan ketika saya menanyakan kepada jemaat, ayo ikut pelayanan, waduh nggak bisa, sibuk, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada jemaat oke mau ikut pelayanan, tapi habis itu pelayanannya dikomplain, dikomentarin. Oh itu kok main musik, musiknya fals-fals ya, salah-salah not. Habis itu dia apa? Udah, saya berhenti gak mau melayani lagi. Baru melayani udah dikomplain. Jadi majelis gitu ya, baru melayani, udah ada yang komplain. Ini kok majelis melayani begini, gak punya hati melayani, gak punya hati mengasihi. Udah deh mundur aja dari pelayanan. Nah semua itu bisa terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena masih berpusat kepada diri kita sendiri, betul ya? Masih berpusat kepada diri kita sendiri. Kita masih berfokus kepada diri kita sendiri. Sehingga motivasi dan semangat melayani kita tidak akan pernah benar. Karena kita melihat, saya melayani, saya dapat apa? Saya melayani, saya gak mau sibuk, saya punya kesibukan sendiri. Saya melayani, saya dikuras habis-habisan oleh gereja. Saya lagi yang pelayanan. Nah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, motivasi dan semangat melayani akan benar ketika kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Dan hanya di dalam kuasa kebangkitan Kristus inilah, hanya dengan kuasa Roh Kudus inilah, kita akan diproses dan dimampukan untuk kita bisa melayani. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan bagi diri kita sendiri. Kembali kepada kebenaran yang pertama tadi Bapak Ibu. Bahwa kita bisa melayani tidak lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Itu sebetulnya semua karena Roh Kudus. Itu semua karena kekuatan dari Roh Kudus yang menolong kita, menopang kita. Nah, lalu yang bisa kita lakukan, kalau itu semua ada di dalam kuasa Roh Kudus, ada di dalam kuasa Allah ketika melayani pun, ketika kita bisa baik melayani pun, itu semua karena anugerah Tuhan, atas kuasa Roh Kudus. Lalu kita harus apa? Nah aplikasi yang bisa kita lakukan adalah apa saat ini? Mari kita sama-sama untuk fokus. Untuk kita fokus kepada kehidupan kerohanian kita. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah dilahirkan kembali dan kita perlu terus belajar banyak. Sama seperti seorang bayi ya Bapak Ibu, kan kita dilahirkan kembali itu sama seperti seorang bayi yang benar-benar baru lahir. Perlu lagi belajar banyak, perlu belajar makan, perlu belajar jalan, perlu belajar berlari, perlu belajar pegang sesuatu. Sama seperti kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah dibangkitkan, diberikan kehidupan yang baru. Maka saat ini adalah kita untuk fokus membangun akan kehidupan kerohanian kita. Membangun kehidupan kerohanian kita secara pribadi di dalam Tuhan. Dan itu semua bisa kita dapat yaitu melalui apa? Melalui saat teduh pribadi kita, melalui waktu doa pribadi kita,
Dan juga termasuk di dalamnya adalah melalui pelayanan kita. Karena di dalam pelayanan tadi, memang betul kita bergumul dengan keakuan, dengan keegoisan dari diri kita. Tapi di saat yang sama, ketika kita mau berjuang untuk melayani, kita akan terus dibentuk oleh Tuhan. Keegoisan diri kita akan terus-menerus dikikis oleh Tuhan. Sama seperti seorang bayi, kalau dia nggak berani berdiri jalan dan dia akan jatuh, gitu ya. Kalau dia berdiri jalan, belajar jalan kan dia akan jatuh. Kalau si bayi ini menolak, saya nggak mau jatuh, saya nggak mau sakit, ya si bayi itu nggak akan pernah belajar berjalan. Betul ya Bapak Ibu. Jadi untuk kita bisa terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita, ya kita harus terus bertumbuh, yaitu dengan cara di dalam pelayanan itu. Membangun terus kehidupan relasi yang dekat dengan Kristus, kita semakin bertumbuh di dalam serupa Kristus, dan kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan itu. Supaya kita bisa terus belajar menjadi serupa Kristus. Dan yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah di dalam kehidupan pelayanan kita. Yang tadi saya mau katakan, bahwa pelayanan kita ini adalah sebetulnya manifestasi dari kehidupan kerohanian kita. Pelayanan kita ini adalah sebetulnya manifestasi dari kehidupan kerohanian kita. Sehingga ketika tadi, di awal pelayanan kita mungkin akan bisa melihat begitu ya. Kita bergumul dengan tadi, membagi waktu, prioritas waktu pelayanan ini. Tetapi dengan terus-menerus kita setia melayani, ada tantangan kita tetap terus setia, mohon kekuatan dari Tuhan. Kita terus membangun kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita sendiri akan merasakan kita semakin bertumbuh. Dan pelayanan kita akan semakin baik, dan semakin baik. Dan orang di sekitar kita pun akan terus melihat bahwa pelayanan kita yang dulunya masih berfokus kepada diri, begitu ya, dikomplain langsung marah, dikomplain langsung kepengen keluar dari kemajelisan, begitu ya, dikomplain udah gak mau lagi pelayanan. Tapi ketika terus memaksa diri berjuang, maka orang di sekitar kita pun akan melihat, dulu tuh orang ini nih, begitu ya, yang majelis ini nih gampang marah, gitu ya. Tapi sekarang kok beda ya, jadi lebih baik. Gitu. Karena ada manifestasi, ada satu perubahan di dalam kehidupan dari diri seseorang ini. Karena ada Kristus di dalamnya. Jadi pelayanan kita itu sebetulnya adalah sebuah manifestasi dari seberapa besar atau seberapa dekat relasi kita dengan Tuhan. Semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, maka pelayanan kita akan semakin mencerminkan Kristus. Semakin dekat relasi kita dengan Kristus, maka pelayanan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang jemaat Tuhan, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebuah relasi dengan Kristus adalah keharusan, Bapak Ibu. Relasi dengan Kristus itu adalah sebuah keharusan. Gak bisa lagi ditawar-tawar. Sama seperti bayi tadi, begitu lahir maka relasi dengan orang tuanya itu adalah sebuah keharusan. Gak bisa ditawar lagi, gak bisa, saya gak mau jadi orang tuanya begitu ya, saya mau cari orang tua yang lain, gak bisa. Relasi itu sudah tidak bisa ditawar. Tetapi bagaimana kita bisa melayani dengan kasih, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan kasih, itu ditentukan dari seberapa besar relasi kita dengan Kristus. Semakin dekat relasi kita dengan Kristus, maka kita akan semakin sungguh-sungguh setia, akan semakin sungguh-sungguh melayani Kristus, dan kita akan penuh melayani Kristus, bahkan kalau perlu kita berkorban untuk pelayanan ini. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah saat ini, seberapa besar relasi kita dengan Kristus? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian secara pribadi. Tetapi saya hanya bisa melihat bahwa ketika kita punya relasi yang semakin dekat dengan Kristus, maka kehidupan kesaksian kita, kehidupan pelayanan kita seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami terus diingatkan bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya adalah sebuah kehidupan baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami.
Dan sebagai tanggung jawab kami sebagai orang percaya di dalam kelahiran baru yang sudah kami miliki, adalah kami harus terus-menerus memelihara akan relasi kami dengan Tuhan. Karena dengan relasi kami yang semakin dekat dengan Tuhan, maka pelayanan kami, hidup kami, kesaksian kami akan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong setiap kami, supaya di dalam kehidupan kami secara pribadi, kami memiliki relasi pribadi yang baik dan benar dengan Tuhan. Kehidupan saat teduh kami, doa pribadi kami terus jaga. Dan Tuhan terus tolong untuk ingatkan kepada setiap kami, untuk kami terus membangun relasi kehidupan pribadi dengan Tuhan ini. Sehingga hidup kami terus-menerus akan mengalami pertumbuhan di dalam diri kami sendiri, dan hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.